Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmatun Najwa ZN. Saya Cindy Setiawati. Saya Siti Rohmawati. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian iman. Ada beberapa pengertian iman. Yang pertama yaitu secara etimologi, yang artinya itu percaya. Kata iman atau dalam bahasa Arabnya yaitu amana yukminu, yang berarti percaya atau membenarkannya. Yang kedua yaitu secara terminologi. Iman berarti membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan bahwa iman yaitu meyakini atau yakin bahwasanya semua yang kita percaya itu memang benar atau hak nyata adanya. Yang keempat, ada menurut istilah bahwa iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan tindakan atau perbuatan. Jelasnya yaitu kepercayaan yang meresap ke hati, di dalam hati, dengan sungguh penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, dan juga akan berpengaruh bagi pandangan hidup, perbuatan, atau perilaku sehari-hari. Adapun pengertian iman menurut sahabat Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib berkata bahwa iman itu perkataan dengan lidah, ucapan dengan lidah, dan kepercayaan yang benar dengan hati, dan perbuatan dengan anggotanya. Yang kedua, menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa iman kepada Allah adalah mengakui dengan perkataan dan membenarkannya dengan hati, dan mengerjakan dengan anggotanya, maksudnya anggota tubuh. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali bahwa iman adalah pengakuan dengan lidah, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun. Maksud rukun-rukun yaitu anggota-anggotanya. Yang keempat, ada berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Tabrani bahwa iman adalah tambatan hati, ucapan lidah, dan tingkah laku atau perbuatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup iman. Nah, cangkupan ruang lingkup iman itu terdiri dari kata al-imanu, iman yaitu aqdu bil qalbi, tambatan hati, wa iqraru bil lisan, ucapan lisan atau pandangan hidup, dan wa amalu bil arkan, yang artinya sikap hidup. Jadi bisa dilihat bahwa iman berarti mencangkup soal hidup, yaitu pandangan hidup, dan yang kedua yaitu sikap hidup. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu ada dua kategori. Yang pertama, seseorang beriman kepada Tuhannya, dan yang kedua, seseorang beriman kepada sesamanya. Yang keempat yaitu hakikat iman. Keimanan dalam Islam yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Iman itu meliputi perbuatan, ucapan, lisan, amal hati, amal lisan, dan amal anggota tubuh. Apabila orang yang telah beriman berarti menambah ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Seperti yang telah kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah.
Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mengakui adanya Allah, Tuhan yang patut untuk disembah dan memiliki sifat yang sempurna. Meskipun kita belum pernah melihatnya atau bahkan menyentuhnya, tetapi kita wajib untuk mempercayainya, mengakui atas keesaannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan sifat-sifat yang tentunya beda dengan manusia. Oleh karena itu, kita harus mempercayai adanya malaikat dengan penuh keyakinan. Sebab salah satu fungsi malaikat yaitu sebagai penyampai wahyu Allah kepada nabinya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan serta benar-benar disampaikan melalui perkataan, melainkan juga dilaksanakan melalui perilaku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kitab kepada nabinya untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan umat manusia. Keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang dimaksud iman kepada Rasul Allah yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi amanah kepada Rasul-Rasulnya untuk mengarahkan umat manusia ke jalan hidup yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ada iman kepada hari kiamat. Yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat di sini, kita percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari kiamat, hari di mana alam semesta hancur sehancur-hancurnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati terhadap ketetapan-ketetapan atau kehendak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk kepada masing-masing manusia. Yang selanjutnya, kriteria iman. Keimanan tidak akan terlepas dari amal, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana dalam ayat di atas, bahwa ada ciri-ciri orang beriman yang sebenar-benarnya beriman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gemetar hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah imannya apabila dibacakan ayat Al-Quran. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, senang bersedekah di jalan Allah. Nah, jadi kesimpulannya, iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun, serta memberikan pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi iman bukan semata-mata ucapan lidah,
bukan sekedar perbuatan dan bukan pula hanya merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Dan dalam kedudukannya pun, iman lebih tinggi dari Islam. Iman memiliki cangkupan yang lebih umum daripada cangkupan Islam, karena iman itu mencangkup Islam, yang dimana iman seorang hamba tidak mencapai keimanan kecuali jika mampu mewujudkan keislamannya. Nah, ada ciri-ciri sebagaimana dalam surat Al-Anfal, 5 ciri-ciri yang dikatakan beriman. Yang pertama yaitu gemetar hatinya kepada Allah, yang kedua bertambah iman apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga bertawakal kepada Allah, yang keempat mendirikan sholat, dan yang kelima senang bersedekah di jalan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.